Lalu kemudian yang kedua tadi adalah kalau dari banyak teatrikalnya dia ada pasti dari teatrikal itu, tapi teatrikal bukan dalam pengertian panggung ya. Seperti itu. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Sebenarnya ya yang pertama kali kami definisikan dulu sebetulnya adalah ruang dulu. Nah, kalau di teater kan ruangnya adalah panggung. Dalam film ini ruang itu adalah frame gitu. Jadi sebetulnya waktu kita bicara mendevelop dengan kamera dengan artistik itu sebenarnya adalah mengkonversikan dulu ruang-ruang yang kita kenal, kita lihat dengan mata kita ini menjadi dunia yang sangat spesifik gitu, dan sangat detail gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi kalau dibilang teatrikal benar tadi ada, tapi kemudian ini juga terkonversi menjadi sesuatu yang sama sekali lain. Oke, sudah. Kalian itu paling apa? Nah itu maksud topik. Terima kasih, selamat dan sukses untuk bapak-bapak dan kakak-kakak yang sudah melanglang buana ya di festival film global internasional ya. Yang ingin saya tanya, untuk background latar belakang dipilihnya lokasi TKP film ini Bojonegoro ya, itu apa? Yang kedua, kan udah melanglang buana festival film global. Bagaimana progres untuk ke festival Cannes? Terima kasih. Ya, pertama kenapa Bojonegoro tadi mungkin sudah sempat saya singgung sebelumnya, karena panas. Saya yakin ketika saya menulis skenario ini, lokasinya tuh nggak spesifik di Bojonegoro. Skenario-nya tuh kalau dibaca ini bisa terjadi di mana ada dari Sabang sampai Merauke, ini orangnya bahasa Indonesia. Akan tetapi waktu kita melihat Bojonegoro itu, saya biasanya kalau melihat lokasi, saya melihatnya enggak bagaimana skrip saya bisa dipentaskan di lokasi ini, tetapi mikirnya gini, apa yang bisa diberikan oleh lokasi ini bagi skenario saya yang masih huruf-huruf itu. Dan yang bisa diberikan oleh Bojonegoro adalah suhu, adalah emosi, dan orang-orangnya juga sangat semangat ya diajak bikin film gitu. Sangat sabar, sangat ceria gitu. Saya senang bercanda soalnya kalau kerja jadi pasti nyarinya orang yang suka bercanda juga, tapi filmnya jadi gitu. Meskipun lama. Mungkin boleh cerita juga banyak aktor. Ya, banyak non-aktor di dalam film ini yang berasal dari Bojonegoro. Kami melakukan, ya ada dari Tulungagung, ada dari Bojonegoro. Jadi kita melakukan casting di 3 kota, Jakarta, Jogja, dan Bojonegoro sendiri gitu. Jadi melibatkan warga dan mereka latihan bersama aktor-aktor ibu kota ini bersama Mas almarhum Gunawan Marianto. Kita latihan selama kurang lebih 2 minggu sebelum syuting gitu. Dan dialog mereka banyak gitu, dan pada senang. Ada yang di take out, di editing, tapi itu sudah resiko aktor. Mengenai festival film kan, saya rasa kami tidak punya rencana untuk akan karena kami sudah masuk tenis. Jadi sebenarnya nggak seperti itu Mas, maksudnya ini persoalan administrasi. Biasanya kalau film udah ada di Venice, karena kan itu kelasnya sama dan dia adanya di Mei tahun depan, jadi dia nggak akan mau lagi gitu. Dan ada 3 kan festival film kelas A di Eropa, Venice, Cannes, dan Berlin. Seperti itu yang kemarin. Semoga justru ya kami justru berharap semoga di Cannes tahun depan ada film Indonesia yang lain yang keren juga. Mbak ini udah dari tadi. Dari tadi boleh dikasih. Oke. Gantian. Terima kasih. Saya Hotben dari Gramedia.com. Saya juga ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan selamat kepada Bapak untuk autobiografi ini. Dalam trailer tadi singkat tadi saya tidak melihat ada faktor atau ada unsur-unsur romantisme percintaan gitu ya. Ini kan film biasanya ada faktor itu memang sengaja dihilangkan atau bagaimana? Terus yang kedua pertanyaan saya, ini autobiografinya sang jenderal atau autobiografinya seperti siapa gitu ya? Belum nangkap saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Boleh dikasih. Banyak. Tidak ada unsur percintaannya, saya rasa ada, tapi cinta dalam film ini diekspresikan dalam bentuk yang lain. Jadi
Jadi tidak, kalau saya merasa bahwa tidak semua unsur percintaan itu hanya romansa. Romansa itu hanya salah satu bahasa cinta. Dari sekian banyak bahasa cinta yang lain. Saya rasa melawan dan mengkritik orang yang kita sayangi pun adalah sebuah unsur cinta. Dan Punah adalah autobiografi dari Rangga. Jadi ini adalah film tentang cerminan dua manusia. Kita nggak akan pernah bisa lepas dari akar. Ketika kita membenci seseorang, mungkin ada satu dari kebencian kita, dari orang itu yang juga kualitasnya kita miliki. Jadi jangan terlalu benci, jangan terlalu cinta. Suatu hari kita bisa berteman, suatu hari kita bermusuhan, itu biasa saja. Jadi judul berita. Silakan Mbaknya. Mesinquote.com. Nama saya Luke dari hypeabis.id. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, karena ini sebagai film panjang pertamanya Mas Makul dan memakan waktu yang cukup lama, sebenarnya tantangan terbesar dalam menggarap film ini itu apa? Terus yang kedua, sepertinya saya lihat kayak belum ada aktor perempuan yang disebut di film ini. Apakah memang tidak ada atau belum tersebut ditampilkan gitu? Yang ketiga, film autobiografi ini nantinya akan ditayangkan di bioskop atau di OTT? Terima kasih. Baik, tantangan terbesar yang tantangan yang paling besar. Mungkin saya rasa tantangan yang paling besar adalah tantangan melawan waktu ya. Jadi ketika kami memulai 2017 kami memulai, saya merasa bahwa saya tahun 2017 adalah orang yang berbeda gitu. Sementara di tahun 2001 ketika kita syuting, ide ini harus sama terus. Jadi konsistensi, saya rasa apalagi kami kan dari skena film independen gitu ya, yang nyari duit sendiri. Ini saya rasa dalam film independen memang panjang-panjangan nafas gitu. Yang menyelamatkan kita cuma passion dari teman-teman aja. Sebenarnya seperti itu mungkin tantangan yang paling besar. Saya rasa kalau ketika dan perjalanan produksi film ini adalah perjalanan mengumpulkan teman juga sih sebenarnya gitu. Makin banyak yang ikut, prosesnya jadi lebih mudah. Itu mungkin kenapa belum muncul karakter ceweknya, sebenarnya ada, tapi memang tidak terlalu menonjol, tidak terlalu banyak gitu. Saya juga nggak tahu kenapa, itu otomatis aja waktu nulis itu kok yang karakternya muncul cowok semua, tapi dia memang tidak spesifik bicara soal masalah laki-laki aja sih gitu. Jadi bicara soal banyak hal di luar itu. Yang ketiga, apakah akan tayang di OTT atau bioskop? Saya tumbuh dan besar sebagai penonton bioskop. Jadi cita-cita romantis saya adalah saya ingin lihat film saya sendiri di bioskop. Seperti itu. Rencana untuk bisa tayang tahun ini itu bisa terlaksana terjadi. Ekspektasi, saya rasa ini juga ada kaitannya dengan hal yang tadi ya gitu. Artinya kami ingin ini menjadi pendiskusian sehingga lebih banyak publik yang mengetahui tentang film ini dan kemudian dia akan secara organik bisa tersiar kepada lebih banyak orang gitu. Dan menurut kami karena film ini adalah film yang sangat relate dengan banyak orang, terus kemudian ini adalah sebuah film yang bisa jalan ceritanya itu bisa diikuti oleh semua orang. Kami yakin ini bisa diterima oleh publik di Indonesia. Selamat sore teman-teman semua. Pertanyaannya untuk semuanya ya. Untuk semua. Perkenalkan, saya Sylvia dari Cineverse. Di trailer tadi kan nggak kelihatan bagaimana cerita akan berjalan, tapi melalui musik dan ekspresi serta dialog-dialog yang intens. Nah dari trailer ini target penontonnya tuh mau ke gimana? Apa semua usia kah? Atau mungkin dari rentang usia 17 tahun sampai dewasa? Terima kasih. Kalau dalam bayangan saya sih, saya rasa mungkin bukan untuk anak SD, bukan bilang anak-anak, tapi SMP lah gitu, SMP. Kalau saya sih, karena ini pertama kali saya kepikiran cerita ini juga waktu saya umur 15, 16, SMP gitu. Jadi mungkin itu sudah bisa relate ke mereka gitu. Kalau teman-teman anak-anak SD itu sih kayaknya
mungkin di video sebelah mungkin videonya lebih cocok. Oke. Yang di tengah udah dapat? Ya, makasih. Yang tengah atas sudah dapat? Ya. Sudah, oke. Kanan atas sudah dapat nih? Udah belum? Berperan dengan Om Arswendi gitu, mungkin bisa diceritakan sebenarnya development karakternya sendiri, terus guidance dari Mas Makbul seperti apa gitu. Seperti yang Maaf, bisa deketan nggak ya? gue bilang, Nah, kita punya waktu yang panjang untuk kira-kira, dan waktu itu adalah kunci kita banget untuk membuat film ini menjadi sebaik-baik mungkin. Developnya panjang banget gitu, dan Makbul juga sutradara yang sangat terbuka gitu untuk diskusi. Jadi perjalanan kami untuk membuat cerita ini juga sangat dimudahkan karena chemistry itu. Lalu sampai di Bojonegoro kita punya waktu kira-kira 2 minggu untuk talking with the locals gitu. Tinggal di sana, merasakan suhunya, merasakan aura mencekam yang tadi Mas ceritain gitu. Jadi waktu kunci dari film ini adalah waktu yang cukup kita miliki. Ya. Saya pinjam gitu, saya cuma meminjam hidupnya mereka untuk ditaruh di film itu. Jadi kadang kalau kita di set tuh kayak ini adegan ini feel-nya seperti apa ya. Nah biasanya saya akan merecall obrolan saya dengan Kevin gitu. Vin, inget nggak dulu kita pernah ngobrol soal ini gitu. Oh inget, adegan ini tuh kayak gitu rasanya. Jadi kemudian udah nggak lama lagi kita udah nyoba langsung dari situ. Jadi memang benar waktu, lalu kemudian juga memang development karakter ini kita kupas si Rakib ini seperti kayak ngupas bawang. Jadi nggak semuanya langsung kita kasih tahu dari awal gitu. Kita layer yang ini dulu, lalu lapisan yang ini, lalu lapisan yang ini untuk menciptakan karakter yang kompleks, yang nggak karikatur gitu, yang memang kayak orang. Kita kan semua manusia yang kompleks ya gitu. Nggak ada orang yang hidupnya kayak karikatur. Nah itu sebenarnya yang ingin kita potret di dalam film ini. Gitu. Kalau tadi kan di trailer sebenarnya Kevin terlihat banyak sekali sebagai karakter yang tertekan gitu. Itu yang di-recall apa tuh waktu itu mungkin? Banyak ya, hidup kita tertekan. Maksudnya kayak, Vin ingat nggak dulu kita pernah cerita soal bagaimana hubungan kita dengan keluarga misalnya. Ya dari situ kemudian kayak oh iya rasanya tuh kayak gitu ya. Lalu masuk ke situ, merecall hal-hal yang sangat personal sebenarnya gitu. Meskipun penonton mungkin nggak tahu, yang tahu penonton tahu adalah ceritanya, tapi buat kita it's so much more than just the story. Tapi kadang ngedirect sama acting itu adalah memanggil kembali sejarah kehidupan kita sendiri untuk kita ekspresikan dalam bentuk lain. Seperti itu. Ini Rakib ini kan adalah orang lain, Kevin gitu. Jadi untuk memanggil rasa yang tadi, gitu, rasa tertekan itu lalu dimasukkan ke dalam tubuh yang lain itu ada prosesnya juga gitu. Ya dari ngobrol, dari mencari karakternya gitu, merasakan tinggal di sana, memahami ceritanya dan lain-lain gitu, memunculkan manusia baru gitu dan menaruh perasaan Kevin di sana gitu. Itu adalah kerjasama yang cukup panjang gitu. Jadi itu adalah proses-prosesnya. Mungkin kalau ngebangun chemistry dengan Aswendi sendiri gimana? Soalnya selama ini kan Kevin biasanya terlihat lawan mainnya itu perempuan gitu. Nah sekarang dengan Bapak-bapak. mungkin tantangan dan membangun chemistry-nya tuh seperti apa? Kayaknya jujur ini nggak ada tantangannya sama sekali. Om Arswendi adalah aktor yang keren banget, ada sebidang pengalaman dan pengalaman hidup yang banyak sekali. Jadi kalau mau di konten sama orang yang muda, kan ketemu sama anak muda juga gitu, seumuran gitu. Mungkin pengalaman hidupnya juga sama gitu. Ketemu sama Om Edi itu banyak banget pelajaran yang bisa gue dapat gitu, pelajaran keaktoran juga yang bisa mematangkan gue di film ini gitu, dengan keberadaan Om Edi. Jadi kalau mau ngomong nggak ada sama sekali gitu. Malah dia sangat membantu gitu untuk memainkan karakter ini. Mas kayaknya di film itu pengambilan gambarnya juga agak instan sih. Ya. Kayak lebih gitu tuh boleh dijelasin.
Ya kamera sesuatu yang sangat kita prepare sebetulnya gitu. Saya sama DOP-nya sama Wojtek itu nyari lensa itu yang paling susah gitu. Lensa apa yang bisa mengungkapkan ruang yang sangat menekan gitu. Karena kalau kita taruh lensa sembarangan, feel-nya kan beda gitu. Aku mau lensa yang kayak rakitnya tetap kayak gini tapi dunia di sekitarnya tuh kayak meletot gitu loh, kayak bengkok gitu. Akhirnya setelah nyobain banyak lensa, kita nemu satu lensa yang diproduksi tahun 1970 lensa Jepang namanya Kowa Anamorphic yang adanya di LA. Jadi lensa itu kita rental, kita bawa dari sana untuk itu. Jadi memang effort untuk bikin gambar ini tuh lama gitu, lama dan setelah mencoba puluhan lensa kamera juga seperti itu. Lalu kemudian kenapa saya pengen banget kerja sama DP Eropa adalah karena saya pengen filmnya itu gelap. Di Indonesia kita ini terang. Semua DP enggak semua ya, tapi maksudnya kebanyakan film Indonesia itu warm gitu ya, cewek-cewek kue gitu warnanya gitu. Sementara saya inginnya mamba kayak gitu. Bekerja dengan DP Polandia sangat membantu karena di sana kan kelam ya, maksudnya cahayanya gitu. Jadi bagaimana dia melihat cahaya menggunakan kegelapan untuk meningkatkan intensitas itu sangat membantu gitu sebetulnya. Jadi kita rehearsal kamera juga bongkar. Jadi kadang udah tag, nggak enak ubah yuk semua dari awal. Saya rasa jadi emang gambar itu dipersiapkan dengan sangat detail sebenarnya. Lalu kemudian untuk membebaskan Kevin bergerak, kami ngeset art itu udah 360. Jadi kita masuk ke dalam ruang itu, dia udah keset sampai belakang. Jadi anak artnya ngeset itu belum tahu kameranya akan ada di mana. Jadi kami masuk, aku, Kevin masuk, Vin, gimana feel-nya? Nah, aku sama Kevin nanti akan kita ke situ, anak art itu udah tinggal duduk karena mereka udah jadi, kamera juga udah jadi. Jadi memang itu caranya untuk, karena acting adalah soal immediate, ketiba-tibaan ya kadang-kadang Vin ya, kayak baru gini nih sekarang, kalau kita baru mau ngeset nggak akan dapat begitu sih. Lamanya proses syuting sendiri berapa lama Mas, sama apakah semuanya full di Bojonegoro atau ada lokasi lain? Ya semuanya full di Bojonegoro, 41 hari syutingnya. Ya semuanya full di sana gitu. Karena kita ada kru bule ya, dan visa kerja itu kan hanya berlaku di kabupaten itu. Jadi kita nggak bisa keluar. Tapi memang lokasinya emang dari situ aja saya udah dapat semua sih. Gitu. Orang yang membuat film boleh buat ya, salah satu caranya adalah menjadi sutradara. Pertama orang mau jadi di dalam film ini universe-nya nggak jelas gimana. Dia ada di sebuah kota kecil. Saya suka cerita-cerita yang kayak gitu karena ada kesan itu bisa terjadi di mana aja. Penonton nggak bisa bilang itu kan Bojonegoro. Nah nggak bisa bilang, tapi ini bisa kejadian. Tapi kenapa Bojonegoro disebut? Karena ya emang menurut saya menarik sih sebagai lokasi syuting. Saya juga pengen filmmaker lain datang. Lihat tuh banyak sekali sebenarnya tempat-tempat di Indonesia ini yang unik gitu. Orang-orangnya juga unik. Saya mau tanya, melibatkan penduduk di sana juga nggak sih untuk proses syuting? Sangat. Kayaknya tuh 50% kru kita adalah orang lokal ya, termasuk paramedik untuk COVID. Kan ambulan harus standby terus karena kita syuting di tanah ekstras juga sekitar ada 600. Ada kendala nggak? Kan prosesnya kena pas pandemi ya? Ada nggak kesulitannya? Ya aku rasa tentu saja adalah kita selalu deg-degan tiap hari kalau misalnya salah satu di antara kita kena. Tapi itu kan saya rasa nggak unik ya, semua produksi di COVID juga merasakan itu. Jadi dibuat itu syutingan yang paling ramai paling belakang, yang ekstrasnya banyak dibikin paling belakang. Lalu kemudian ring-ringan yang boleh masuk ring 1 itu cuma siapa, ring 2, ring 3, driver paling luar sama genset. Nah kayak gitu lah. Begitu sih saya rasa bekerja dengan orang-orang Bojonegoro sangat menyenangkan gitu karena semua semangat. Biasanya mereka semua baru pertama kali ngelihat syutingan tuh kayak gitu, wah semangat semua gitu. Ada kandidat lain, tempat lain nggak sebelumnya waktu itu di Bojonegoro? Sebenarnya ada, kayak misalnya saya kan tumbuh dari komunitas dari Jogja gitu. Jadi tentu saja kita selalu kepikiran yang deket-deket kita gitu, Temanggung, Magelang. Waktu itu saya kepikirannya karena saya sangat suka bagaimana temperatur itu berpengaruh dalam film gitu. Magelang, Wonosobo itu kan dingin. Saya mau pakai dinginnya untuk film ini. Tapi kemudian karena nemu Bojonegoro dan karakternya berlawanan, kita balik aja karakter film ini, kita bikin panas sekalian. Sama-sama menimbulkan amarah sebenarnya. Terlalu dingin dan terlalu panas. Ada kandidat itu waktu saya riset, saya pernah juga saya nulis, saya buntu, nggak tahu harus ngapain, saya nyetir, saya sampai di Jepara. Sampai di Jepara, lalu kemudian saya duduk ngeliatin orang main voli. Nulis apa ya? Karena saya cuma ngeliat desa gitu. Lalu kemudian saya melihat orang main catur.
Nah dari situ kemudian saya kayaknya catur dan pertarungan pikiran, ketegangan yang tidak terungkapkan, itu tuh metafora yang tepat gitu. Dari situ kemudian catur itu masuk ke dalam film, tadi ada gambarnya ada catur. Tapi ya itu sih kandidatnya sebenarnya. Tadi di trailer juga ada gambar eksploitasi lingkungan tuh sebenarnya jadi subplot juga nggak di ininya, soal kayak tambang gitu kan, yang tambang pasir itu ya, di kapur. Di dalam film ini enggak sih, tapi memang kerusakan dan decay itu adalah menurut saya bagian dari dunia karakter ini. Partner sama director dokumenter tuh sebenarnya ngasih apa nih ke film autobiografi gitu, meskipun ya Wotek juga beberapa juga ngerjain fiksi ya sebenarnya. Ya, dia beberapa ngerjain sebagai DOP, dia hanya ngerjain fiksi. Dia syuting di Argentina, di Latvia, di Tunisia. Dia sudah biasa bekerja secara internasional, tapi ini pertama kalinya dia bekerja di Asia. Sebenarnya yang dia sumbangkan paling besar adalah spontanitas. Pembuat film dokumenter tuh mikirnya cepet banget, karena kan mereka biasa nggak pakai skrip, cuma ngikutin, mikirnya cepet banget gitu. Kita kadang saya sama Kevin baru kepikiran sesuatu, dia langsung bisa, oh mau kayak gitu, oke. Saya bisa seperti itu. Sama kemampuan mencari keindahan dalam hal-hal yang sederhana. Nggak harus pakai banyak lampu di set ini. Kadang tuh kita cuman kayak kipas angin gitu. Bagaimana cara dia melihat kipas angin tuh memberikan banyak sekali hal. Shot pertama dalam trailer tadi itu yang Kevin duduk lalu ngeliat belakang, Gordon bergerak apa segala macam, itu cuma pakai kipas angin yang gerakin. Dan hal-hal seperti itu sih, dan saya sangat menyenangi sinema yang berasal dari hal-hal sehari-hari gitu. Ketimbang harus bikin yang luar angkasa. Ini kan masuk tadinya Berlinale Talent, Torino Lab, terus Locarno, tapi kenapa malah world premiere-nya di Venice? Biasanya kan juga nempel ke ya misal kayak Berlinale Talent, misal ke Berlin atau Locarno juga di Locarno. Ya, karena waktu Berlin filmnya belum selesai, Mas. Berlin kan Februari, kita belum selesai. Berlin mau nonton, kita kayak aduh belum siap present gitu, belum pede. Waktu Locarno juga sama gitu, kita belum. Nggak ada kewajiban juga ya dari mereka nggak untuk ada harus kewajiban. world premiere di sana. Tidak ada. Kita tidak punya kewajiban dan utang budi pada siapapun dalam film ini. Semua orang support karena emang mereka mau gitu. Lalu kemudian Venice yang menawarkan kompetisi gitu, dan saya, Mbak Ebe, sinefil, anak-anak film yang tumbuh dengan wah Venice festival film tertua di dunia tahun ini ke-79, lebih tua dari nenek saya berarti, itu mengundang kita, ya udahlah pastilah kita ke situ gitu. Sekarang ekspektasinya untuk Toronto berarti kompetisi juga, Mas? Di Toronto kita sudah tidak kompetisi. Kita kompetisi untuk penghargaan Best Asian Film di Toronto, tapi bukan main-com, karena untuk main kompetisi itu dia harus world premiere kayak Unit tahun lalu seperti itu. Kalau di Venice kita kompetisi. Bukan main competition, sorry, horizontal competition. Ya. Mas kalau melihat film-film dari negara lain, gimana Mas peluang dari autobiografi? Ya nggak ada harapan apa-apa sih, Pak. Nggak ada, kita cuma mau datang ke sana nongkrong, meramaikan gitu, beramai-ramai gitu, melihat Ana de Armas dari dekat ya. Terus fanboying gitu, terus mempromosikan film ini dan film Indonesia sebenarnya, dan film Indonesia karena kita consistently selalu berada di peta festival beberapa tahun terakhir gitu. Nana ada di Berlin, kita ada di Venice, lalu kemudian tahun lalu ada Uni, ada Dendam menang di Locarno. Jadi kita cuma mau berkontribusi ke perfilman Indonesia dengan cara-cara seperti ini gitu. Caranya seperti itu aja sih. Kalau film kompetisi lain ada film Isabel Huppert, ada apa? Iya, Bang, ini emang film perdana.